Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai osilasi harmonik sederhana. Pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Rehan Ramadan dengan akhiran NIM 070. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Andi Muhammad Hanif M dengan akhiran NIM 049. Dan yang ketiga ada Rifka Ayu Nur Sadrina A dengan akhiran NIM 148. Yang keempat ada Muhammad Rizky Amiruddin dengan akhiran NIM 105. Yang kelima ada Azizia Kamila dengan akhiran NIM 024. Materi pertama, gerak harmonik sederhana. Gerak bolak-balik suatu benda melalui titik setimbangnya atau gerakan yang berulang dari suatu benda di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi setimbangnya. Pada gerak harmonik sederhana, benda mengalami percepatan dengan arah menuju titik setimbang. Percepatan yang terjadi pada gerak harmonik sederhana ditimbulkan karena adanya gaya pulih. Kecepatan benda pada titik setimbang bernilai maksimum. Contoh gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik bandul dan gerak bolak-balik sistem massa pegas. Materi kedua yaitu gaya pulih. Gaya yang bekerja pada benda yang menyebabkan benda selalu kembali ke titik setimbang. Besarnya gaya pemulih bergantung kepada posisi benda yang berosilasi. Arah gaya pemulih suatu benda yang bergerak harmonik sederhana selalu mengarah ke titik setimbang. Yang ketiga, gaya pulih pada sistem massa pegas. Ketika pegas dengan konstanta kekakuan K disimpangkan sejauh X dari keadaan setimbang, maka pegas akan memberikan gaya yang melawan simpangannya dengan persamaan F sama dengan K dikali X, dengan F sama adalah gaya dan K adalah konstanta dan X adalah perubahan jarak. Gaya ini menjadi gaya pulih bagi massa yang menempel pada pegas sehingga membuat benda kembali ke titik setimbangnya. Yang keempat ada gaya pulih pada bandul. Ketika bandul disimpangkan dengan sudut simpangan θ, kemudian dilepaskan, maka bandul akan mengalami gerak harmonik sederhana. Sama seperti pegas tadi, gaya pemulihan pada bandul selalu bekerja dengan arah menuju titik setimbang. Proyeksi gaya berat massa dikali gravitasi yang arahnya menuju titik setimbang adalah massa dikali gravitasi dikali sin θ. Sehingga gaya pulihnya adalah Fp gaya pulih sama dengan massa dikali gravitasi kali sin θ. Selanjutnya ada persamaan gerak harmonik sederhana. Yang pertama ada periode dan frekuensi getaran. Periode yang disimbolkan dengan T besar adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sekali getaran. Rumus dari periode yaitu T besar sama dengan T kecil dibagi N kecil, dengan T adalah waktu dan N adalah getaran. Frekuensi yang disimbolkan dengan huruf F kecil adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam satu satuan waktu. Frekuensi dirumuskan dengan F sama dengan N per T. Keterangan T selang waktu terjadinya gerak harmonik sederhana, N adalah banyaknya getaran selama selang waktu T. Satu soal, sebuah bandul digetarkan selama 1 menit menghasilkan 40 getaran. Tentukan periode dan frekuensinya. Penyelesaian, N sama dengan 40 getaran, T sama dengan 1 menit, diubah ke dalam satuan detik, yaitu 60 second. Maka periode sama dengan T per N, dengan T sama dengan 60 second dan N sama dengan 40 getaran, sehingga 60 dibagi 40 sama dengan 1,5 second. Frekuensi yang dirumuskan dengan N per T, sehingga dimasukkan N sama dengan 40 dan T sama dengan 60. 40 dibagi 60 sama dengan 0,67 Hz. Kedua ada persamaan simpangan pada gerak harmonik sederhana. Berdasarkan grafik sinusoidal di samping, persamaan umum gelombang yaitu Y sama dengan A sin θ atau Y sama dengan A sin omega T. Omega sama dengan 2pi kali F atau 2pi per T. Keterangan A adalah amplitudo simpangan maksimum, omega sama dengan frekuensi sudut, T sama dengan periode, F sama dengan frekuensi. Yang kedua ada persamaan kecepatan pada gerak harmonik sederhana. Persamaan kecepatan pada gerak harmonik sederhana adalah turunan simpangan terhadap waktu. Itu V sama dengan dy per dt. V sama dengan D, nilai dari Y tadi atau simpangan adalah A sin omega T per dt,
V sama dengan A omega cos omega T. V merupakan kecepatan. Rumus kecepatan V pada gerak harmonik sederhana adalah A sin omega T. Kemudian diturunkan menjadi A omega dikali cos omega T. Persamaan ketiga, persamaan percepatan pada gerak harmonik sederhana. Persamaan percepatan pada gerak harmonik sederhana adalah turunnya kecepatan terhadap waktu. A atau percepatan sama dengan dv per dt. A sama dengan d. Rumus dari V tadi adalah A dikali omega dikali cos omega T per dt. Sehingga rumus dari percepatan adalah min A dikali omega kuadrat dikali sin omega T. Karena Y sama dengan A dikali sin omega T, maka A sama dengan min omega kuadrat dikali Y. Contoh soalnya itu sebuah benda mengalami gerak harmonik sederhana dengan persamaan simpangan dinyatakan sebagai Y sama dengan 4 sin 0,1 T. Simpangan Y dalam cm dan T dalam second. Tentukan A, amplitude, periode, dan frekuensi gerak. B, persamaan kecepatan dan percepatan. C, simpangan kecepatan dan percepatan pada T sama dengan 25 pi second. Penyelesaiannya A menentukan amplitude, periode, frekuensi gerak. Y atau simpangan sama dengan A dikali sin omega T sama dengan 4 sin 0,1 T. Sehingga A sama dengan 4 cm, omega sama dengan 0,1 radian per second, periode sama dengan 2 pi per omega. Kita substitusi nilai omega yaitu 0,1 sehingga 2 pi per 0,1 sama dengan 20 pi second. Frekuensi dirumuskan dengan 1 per T sehingga T disubstitusikan sehingga menjadi 1 per 20 pi hertz. B. Menentukan persamaan kecepatan dan percepatan. Rumus dari kecepatan yaitu dy per dt. Sehingga rumusnya adalah A dikali omega dikali cos omega T. V sama dengan substitusi nilai amplitudo omega sehingga menjadi 4 dikali 0,1 cos 0,1 T sehingga menjadi 0,4 cos 0,1 T. Satuan dari rumus percepatan yaitu cm per second. Lalu yang kedua ada percepatan yang dirumuskan dengan dv per dt. Rumusnya yaitu min A dikali omega kuadrat dikali sin omega T. Kita substitusikan nilai A dan omega sehingga menjadi min 4 dikali 0,1 pangkat 2 dikali sin 0,1 T. 4 dikali 0,1 yaitu 0,004 sin 0,1 T cm per second kuadrat. Penyelesaian bagian C. C menentukan simpangan kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 5 pi second. Karena θ sama dengan omega kali T, sehingga omega kita substitusi yaitu 0,1, T yaitu 5 pi, 0,5 pi sama dengan 90 derajat. Simpangan Y yang disebutkan dengan Y sama dengan A sin omega T. Y sama dengan 4 sin 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1 sehingga 4 dikali 1 sama dengan 4 cm. Yang kedua ada kecepatan yang disebutkan dengan V. V sama dengan A dikali omega dikali cos omega T. V sama dengan kita substitusikan nilai amplitudo dan omega T-nya yaitu 4 cos 90 derajat. Karena cos 90 derajat sama dengan 0 sehingga 4 dikali 0 sama dengan 0. Yang ketiga ada percepatan yang disebutkan dengan A. A sama dengan min amplitude dikali omega kuadrat dikali sin omega T. A sama dengan kita substitusikan nilai amplitude dan omeganya yaitu min 4 min 4 0,1 kuadrat sin 0,5 pi. Karena nilai dari sin 90 derajat sama dengan 1 sehingga min 0,04 dikali 1 sama dengan min 0,04 cm per second kuadrat. Contoh soalnya itu sebuah pegas yang panjangnya 20 cm digantungkan vertikal, kemudian ujung bawahnya diberi beban 200 gram sehingga panjangnya bertambah 10 cm. Beban ditarik ke bawah, kemudian dilepas sehingga bergetar harmonik. Jika gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka periode getaran adalah
yang diketahui yaitu panjang awal tali yaitu 20 cm dikonversikan menjadi satuan meter sehingga menjadi 0,2 meter, dan masanya itu 200 gram dikonversikan menjadi kilogram sehingga menjadi 0,2 kilogram. Dan panjang setelah pegas diberi beban yaitu panjang tali yaitu 30 cm dikonversikan menjadi meter sehingga menjadi 0,3 meter. Gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Tanyakan itu periode T. Rumus dari T sama dengan 2pi akar M per K. Dengan M adalah massa dan K adalah konstanta. Pertama-tama kita akan mencari nilai dari konstanta dengan menggunakan rumus F sama dengan K dikali delta X. F itu adalah massa dikali gravitasi dan delta X itu adalah perubahan panjang akhir dikurang panjang awal, sehingga 0,3 dikurang 0,2 sama dengan 0,1. Kita pindah ruaskan 0,1 ke bawah sehingga 0,2 dibagi 0,1 dikali 10 sama dengan 2 dikali 10 sehingga K sama dengan 20 Newton per meter. Setelah mendapatkan nilai K, kita memasukkannya ke dalam rumus T tadi. Periode T atau T sama dengan 2pi dikali akar M per K. T sama dengan 2, nilai dari pi adalah 3,14 hingga 2 dikali 3,14 dikali akar masanya itu yaitu 0,2 kg dibagi konstantanya yaitu 20 Newton per meter, sehingga periode sama dengan 2 dikali 3,14 yaitu 6,28 dikali 0,2 dibagi 20 yaitu akar 0,2 dibagi 20 yaitu akar 0,01, dan sehingga periode sama dengan 6,28 dikali 0,1, periodenya sama dengan 0,628 second. Selanjutnya, getaran pada sistem pegas massa. Gerakan pegas dari A ke E adalah gerakan satu kali getaran pegas. Periode getar sistem massa pegas atau T dirumuskan dengan T sama dengan 2pi dikali akar M per K. Frekuensi getar sistem massa pegas atau F dirumuskan dengan F sama dengan 1/2 pi dikali A. 1/2 pi dikali akar K per M. Keterangan M adalah massa beban, K adalah konstanta pegas. Selanjutnya ada contoh soal. Sebuah bandul sederhana memiliki massa 10 gram dengan panjang tali 40 cm. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat dan bandul tersebut diberi simpangan sudut sebesar 5 derajat, tentukanlah gaya yang menarik bandul saat simpangan maksimum, periode serta frekuensi getarannya. Pada soal terdapat keterangan sin 5 derajat sama dengan 0,087, sehingga diketahui massa dari bandul yaitu 100 gram dikonversikan menjadi kilogram sehingga 0,1 kilogram. Panjang tali yaitu 40 cm sehingga menjadi 0,4 meter. Gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat dengan sudutnya itu 5 derajat. Yang ditanyakan itu periode atau gaya atau T atau periode, dan F adalah atau frekuensi. Penyelesaiannya F sama dengan massa dikali gravitasi dikali sin theta. F sama dengan massanya kita substitusi 0,1 dikali gravitasi yaitu 10 dikali 0,087 atau nilai dari sin 5 derajat, sehingga gayanya sama dengan 0,087 Newton. Selanjutnya kita masukkan kita mencari periode. T sama dengan 2pi dikali akar L per T. T sama dengan 2 dikali nilai pi adalah 3,14 sehingga 2 dikali 3,14 akar 0,1 itu panjangnya 0,4 meter dibagi gravitasi itu 10, sehingga periode sama dengan 6,28 dikali akar 0,04. Periode sama dengan 6 dikali 28 6,28 dikali 0,2 sehingga periode sama dengan 1,256 second. Terus kita mencari frekuensi. Rumus dari frekuensi yaitu F sama dengan 1/T. Karena nilai T sudah didapatkan sehingga F sama dengan 1/1,256 sehingga F sama dengan 0,796 Hz. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Maaf atas keterlambatan mengirim tugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.